Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Proskes. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini AFM kedatangan tamu dari kota Jawa Tengah, yaitu di ujung timur, yaitu Kudus. Yang mana beliau ini jujur aja sudah menunggu semalam. Tadi malam saya baru pulang sampai rumah dari perjalanan Jawa Timur, kurang lebih jam 3-an atau jam setengah 3-an. Beliau ini, bapak ini sudah Isya itu kurang lebih Isya sudah ada di kota Batang, Pekalongan ini. Sehingga dia bersabar menunggu. Sebelumnya sebenarnya dia dari 2 hari yang lalu sudah ke sini, tapi pas saya tidak ada di rumah. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung berkenalan dengan beliau. Kedatangan di AFM ini karena apa, dapat informasi dari mana, dan yuk kita kenalan secara langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari teman-teman AFM, sedulur AFM ingin berkenalan dengan Bapak. Coba Bapak bisa mengenalkan nama lengkapnya siapa dan dari mana? Saya Pak Sartono Abbas dari Kudus. Pak Sartono Abbas dari Kudus. Dari Kudus, Jawa Tengah. Saya tertarik dengan apa yang diceritakan dan dibicarakan oleh Mas Ahyar untuk membuat usaha seperti beliau. Nampaknya saya tidak salah langkah karena sebelumnya saya sudah mulai awal itu sudah mengikuti apa yang diceritakan di YouTube. Jadi saya tertarik karena walaupun saya usia sudah kepala 6, tapi pengen saya membuktikan bahwa di kepala 6 itu sudah hampir 69 ya, itu tidak harus berhenti pensiun, tidak. Justru kalau saya pensiun rasanya males dan badan sakit semua. Berarti tidak ada kata alasan Pak ya? Apa? Tidak ada kalimat alasan ya, dengan usia ataupun dengan modal juga nggak ada alasan ya? Ada. Jadi dengan apa yang di-sharingkan oleh Mas Ahyar, saya sangat tertarik dan saya membuktikan bahwa orang itu harus siap untuk gagal, siap tidak enak. Jadi nanti kalau tidak enak betul itu juga sudah siap, syukur malah lebih enak, lebih berhasil. Jadi saya akan memberi contoh kepada yang muda-muda, terutama anak-anak saya, jangan berpikir untuk membuat usaha itu selalu enak. Ada prosesnya Pak, maksudnya ada Pak prosesnya ya? Ya. Jadi itu yang perlu saya tonjolkan, bahwa kenapa saya sampai keroyo-royo datang ke tempat Mas Ahyar, ke AFM, ke AFM ya. Itu juga karena ada alasan yang memotivasi saya untuk selalu berusaha dan berusaha. Demikian itu Pak ya. Terus tadi sempat datang tadi malam, terus tadi pagi diajak keliling sama tim AFM. Apa yang Bapak bisa rangkum dalam memori Bapak, atau apa yang membuat Bapak bisa terkesan melihat outlet maupun tim AFM? Tadi malam saya menunggu kedatangan Pak Ahyar sampai berada di Hotel Batang. Jadi saya menunggu dengan sabar karena sudah saya niati ya. Jadi apapun yang akan terjadi, kalau tidak ketemu hari ini, misalnya besok saya akan nginep lagi di sini. Itu tekad saya. Jadi bagaimana supaya saya akan beri contoh kepada yang muda, terutama dari generasi anak-anak saya maupun dari teman-teman yang lain yang pernah kenal sama saya akan membuktikan bahwa saya bisa lebih berhasil lagi. Jadi amin. Persiapan untuk menemui yang tidak enak saya sudah siap, tapi biasanya saya selalu enak terus. Nah, makanya walaupun saya katakanlah saya ada pengalaman ya, tapi masih perlu pengalaman dari orang lain, terutama Mas Ahyar, bagaimana membuka frozen food ini bisa berhasil lebih baik. Itu yang perlu saya beritakan kepada saudara-saudaraku semua, terutama generasi muda, untuk selalu terus berjuang dalam berusaha mencapai keberhasilan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ketemu
Pak Ahyar, dari semua dulur AFM bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya temukan di lapangan ketika saya diajak keliling ke outlet Pak Ahyar. Saya sangat tertarik dengan apa yang dilakukan. Jadi perusahaan yang sebenarnya ditekuni ini pernah mengalami kegagalan. Jadi tidak setiap perjuangan itu selalu berhasil dulu, kadang-kadang gagal. Tapi dengan keadaan yang sangat kuat dan tekun, Pak Ahyar bisa membuktikan bahwa apa yang ditemui di tengah jalan kegagalan itu tidak berarti harus KO atau berhenti. Putus asa. Ya. Tidak putus asa. Tidak berburuk sangka bahwa apa yang disajikan oleh Allah itu terus bernilai kurang baik, tidak. Tapi saya mengharap dari perjalanan saya yang dari Kudus kemarin itu, saya mendapat ganti yang luar biasa untuk mengganti kepenatan saya di jalan. Amin. Jadi alhamdulillah saya bersama istri saya, walaupun sama-sama sudah usia pensiun ya, tapi tetap di benak saya itu tidak ada kata pensiun, karena sebuah perjuangan untuk terus menerus sampai mendapat ridho Allah. Itu yang saya harapkan dari sedulur-sedulur AFM, agar apa yang saya temukan ini bisa bermanfaat, karena saya sudah menyiapkan lahan, menyiapkan ubur rampenya untuk berusaha seperti Pak Ahyar. Semoga nanti di lain waktu saya membuktikan bahwa usaha yang saya bina ini nanti bisa berhasil. Amin. Jadi apa yang saya temui di perjalanan tadi dengan toko yang sekian besar, saya tidak kebayang kalau alat pendingin esnya atau freezernya itu banyak sekali. Jadi saya kira hanya 10, ternyata ada hampir 50 tadi saya. Iya, ada hampir 50 di Kauman. Ya. Itu yang menggugah saya ikut, nanti saya juga berpacu. Insya Allah saya mengejar rindunya Allah, jadi bukan materi. Jadi setelah saya berguru dengan beliau, walaupun yang masih muda, saya mendapatkan apa yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan, atau kalau sudah pernah itu hampir lupa, sekarang diingatkan kembali. Jadi terima kasih Pak Ahyar apa yang diberikan kepada saya dan istri saya, sehingga nanti di perjalanan berikutnya saya bisa mendapat ridho Allah, bisa mendapat ganti motivasi yang lebih baik, karena motivasi itu menggugah saya bagaimana sebuah perjuangan itu harus didasari dengan niat karena Allah. Itu Pak. Demikian nanti saudara-saudaraku yang lain yang dari AFM bisa mengikuti jejak Pak Ahyar akhirnya membangun bisnis bisa berhasil. Dan tadi saya sempat teringat bahwa pernah mengalami kegagalan 15 tahun yang lalu. Kok bisa bangkit kembali dalam waktu singkat? Kalau dihitung hanya kurun waktu berapa 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan sudah kembali berhasil. Nah, ini bisa untuk kaca kita semua bahwa kegagalan itu bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari perjuangan. Itu yang saya catat di pembicaraan saya dengan Pak Ahyar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya terima kasih Pak Ahyar bisa menerima saya sebagaimana adanya. Saya tertarik lagi ketika saya ditemui beliau, dengan senang hati beliau menularkan ilmunya yang belum saya punyai. Lalu ada yang saya punyai, tambahkan dari apa yang saya ingat, sehingga nanti insya Allah saya akan lebih baik, terutama falsafah hidupnya, motivasinya, itu yang menggugah saya lebih senang bergaul dengan Pak Ahyar. Seperti apa yang kita harapkan dalam pujian di Maghrib itu, salat Maghrib biasanya, umulono wong soleh. Ini saya ketemu orang yang soleh dan bisa membuktikan bahwa
dengan kesolehan itu bisa membuktikan bahwa usahanya bisa berhasil. Jadi usaha berhasil itu bukan milik monopoli orang-orang tertentu dari etnis tertentu, tidak. Kita pun juga bisa berhasil seperti mereka. Betul. Demikian Pak. Oke, untuk teman-teman sedulur FM, termasuk memang hari ini luar biasa. Saya kedatangan tamu dari Kudus yang jujur aja usianya juga sudah pensiunan Pak ya. Nah, ya. Artinya 60-an ya Pak ya. Nah, tapi nggak patah semangat gitu loh. Jauh-jauh dari Kudus, bersama ditemani sang istri, ikut mensupport. Lah ini juga teman-teman harus tahu, kita membutuhkan orang lain, membutuhkan orang sekitar, dan keberhasilan kita juga bukan milik pribadi Pak, tapi milik istri, milik keluarga, milik semuanya, gitu loh. Artinya kita bisa berhasil itu ya dari lantaran dari beberapa orang, gitu loh. Dan yang paling pokok, aku juga merasa senang dengan Bapak Ibu dengan usia seperti ini. Memang kalimat bisnis itu bukan sebuah kompetisi. Kompetisi itu saling jatuh menjatuhkan. Contoh, wah aku punya kompetitorku lagi jatuh, berarti aku ada kesempatan untuk maju. Itu bukan sebuah kompetisi. Kompetisi itu saling jatuh menjatuhkan Bapak. Contoh, ada kompetitor kita, pesaing kita dalam keadaan jatuh, berarti kita ada kesempatan untuk maju. Tidak. Oh, kompetitor kita lagi naik daun, lagi sukses, berarti saya nggak ada kesempatan untuk sukses ini. Tidak. Melainkan kompetisi itu bagaimana caranya bisa bertahan hidup Bapak. Bertahan hidup itu tidak menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara kamu, gara-gara orang itu lebih kaya. Oh, gara-gara orang itu lebih komplit barangnya. Oh, gara-gara di situ tempatnya strategis. Enggak ada alasan. Dan tidak boleh menyalahkan keadaan. Oh, gara-gara hujan. Oh, gara-gara COVID. Tidak Pak. Jadi bisnis itu bagaimana bisa bertahan hidup. Wis piye carane, tapi dengan cara positif. Gitu loh. Jadi disitulah kita harus bisa selalu berpikiran positif. Oke, itu aja teman-teman. Masih di Proskes, cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Lain waktu kita akan lanjutkan kembali Pak ya. Mudah-mudahan nanti Mas Ayer juga bisa sowan di Kudus. Atau sedikit ada tambahan. Saya mau nambah lagi Pak. Iya, silakan. Saya tertarik dengan hadis yang ditulis di kantor Pak Ahyar. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya itu pernah membaca itu, tapi sekarang tambah kandel lagi bahwa kita harus lebih bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi selain keluarga juga untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu yang saya tambahkan. Jadi saya tertarik dengan slogan atau hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan sekarang Pak Ahyar membuktikan bahwa beliau bermanfaat bagi saya, dan saya nanti akan meneruskan yang lain. Begitu. Dengan kalimat itu tak pertegas Pak ya. Iya. Makanya Mas saya pesan jangan jadi orang baik Pak. Iya. Tapi jadilah orang yang bermanfaat. Oh, iya. Contoh, mohon maaf Bapak ya. Bapak duduk di sini, ada orang jatuh di depan. Terus Bapak diam nggak menolong, Bapak baik nggak? Iya. Baik. Yang kan tidak Bapak menolong. tidak menjatuhkan, ya kan? Bapak kan tidak yang menjatuhkan, berarti tetap Bapak baik. Tapi Bapak tidak bermanfaat. Kalau Bapak menolong orang itu, mohon maaf, belum tentu orang itu akan menerima atau bersyukur. Malah kadang-kadang malah mencaci Bapak bisa juga. Kalimat baik itu untuk diri sendiri Pak. Kalau manfaat itu untuk orang lain dan mengorbankan diri sendiri. Jadi kalimat bermanfaat itu berani mengorbankan dirinya untuk orang lain. Contoh, mohon maaf, aku jane capek, berhubung ada tamu gimana lagi. Jane aku ya capek, tapi anak istriku minta diantarkan ke sana. Jane aku capek, tapi di sini ada acara ini. Berarti dia berani mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Itu namanya orang bermanfaat. Kalau orang baik, yang penting saya seperti ini, yang penting saya suka, yang penting saya bahagia, yang penting anak saya senang, yang penting istri saya senang. Itu cuma sekedar sekelompok itu namanya baik Pak. Tapi kalau bermanfaat itu untuk orang lain dan orang banyak. Nah, bedanya di situ. Baik itu belum tentu manfaat, tapi kalau manfaat jelas tentu baik. Tapi butuh perjuangan menata hati. Ojo kapok, ojo bosen, ojo putus asa, tetap selalu berbuat kemanfaatan. Walaupun yang jenengan bantu, yang kita beri kemanfaatan, dia tidak membalas. Tetap harus kita sabar, tetap melanjutkan berbuat kemanfaatan. Oke Pak ya? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, gitu aja teman-teman ya.
Itu aja, mudah-mudahan nanti para subscriber yang berikutnya, teman-teman yang bisa melihat ini akan datang juga. Insya Allah Mas Ahyar welcome. Tapi mohon maaf, Mas Ahyar jarum super, ya kan? Jarang di rumah, suka pergi, makanya harus janjian dulu. Kalau nggak janjian ya akhirnya apa? Datang jauh-jauh ke Batang, ternyata pas Mas Ahyar nggak di rumah. Oke, terima kasih. Dari cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya, untuk Bapak juga saya mohon maaf, barangkali Mas Ahyar bersama tim kurang maksimal, kurang melayani dengan baik, saya mohon maaf Pak yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AFM Sukses selalu.